Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, serta jemaat terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan kepada kita untuk kembali lagi kita melayani Tuhan di dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun, sambil kita melayani di dalam setiap tugas tanggung jawab kita, mari kita membawa firman Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Dari perenungan kita di pagi hari ini, kembali kita akan melanjutkan dalam Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-24 saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema, mengingat pengorbanannya bagian yang kedua. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang kita renungkan di pagi hari ini kembali kita diajak kembali mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana dalam perenungan kita sebelumnya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kematiannya di kayu salib adalah puncak dari pengorbanannya, dari apa yang dia kerjakan selama dia berada di dunia. Pengorbanannya di kayu salib, kematiannya, kebangkitannya adalah puncak dari itu semua. Nah, di bagian yang kedua ini kembali kita diajak kembali untuk introspeksi diri, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah berkorban bagi kita, dan apa yang dikerjakan di kayu salib itu berdampak guna bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita diselamatkan, hidup kita diubahkan. Lalu pertanyaannya buat kita semua sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudahkah kita mati bagi dosa kita? Seperti tadi dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pertanyaannya, apakah kita juga sudah mati bagi dosa kita? Sama seperti Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita, sehingga kita diselamatkan, kita memperoleh pengharapan, hidup kita diubahkan. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah mati bagi dosa kita, sehingga kita menghasilkan buah yang tentunya akan memberkati banyak orang. Arti kematian Yesus di kayu salib akan membawa banyak orang kepada kehidupan. Ya, tentunya harapan Tuhan Yesus juga bahwa saat kita mau mati, dalam arti mati atas dosa kita, mati atas manusia lama kita, Tuhan Yesus juga berharap bahwa kehidupan kita juga membawa dampak bagi sesama kita. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam masa-masa prapaskah ini kembali dapat kita ingat, kita renungkan di sepanjang aktivitas kita. Kalau kita masih hidup di dalam keegoisan, mari kita matikan keegoisan itu. Kalau kita masih hidup di dalam kebencian, matikan kebencian itu. Kalau kita masih hidup dalam amarah, matikan amarah itu. Kalau kita masih hidup di dalam berbagai macam dosa, matikan sekarang juga. Supaya apa? Supaya sama seperti Tuhan Yesus yang mati dan Tuhan Yesus memberikan dampak buat banyak orang, kita pun harus demikian. Kiranya kehidupan kita di hari ini sungguh-sungguh boleh berdampak dan menjadi bukti bahwa kita sudah hidup dan mati bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur bahwa kembali di masa-masa prapaskah ini, kami kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah memberikan hidup-Mu bagi kami. Sekarang tiba waktunya bagi kami juga untuk memberikan kehidupan kami dengan cara mati bagi setiap dosa kami. Meninggalkan cara kehidupan kami yang lama, menyangkal cara kehidupan kami yang lama, sehingga kehidupan kami membawa dampak, memberikan buah yang tentunya memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati apa yang akan kami kerjakan di hari ini dan juga berkati orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.